teman-teman, ini Heart to Heart episode 2. Yeay! Yang belum nonton episode satunya, aku kasih linknya di description box atau kalian bisa langsung aja ke playlist. Oke, menjawab pertanyaan. Kak, kasih tips untuk yang baru mulai bisnis stationery dong. Sip, tapi tips ini bukan cuma untuk bisnis stationery aja. Mungkin lebih universal ke tips saat baru mulai bisnis. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin kalau story aku ini semua pure berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi nggak ada benar salahnya. Please kalian sortir dulu informasinya, mana yang butuh, mana yang enggak, oke? Dan kalau kalian mau dengar cerita hari ini, tolong hargain ceritaku. Mari kita mulai aja. Melanjutkan cerita permulaan Your Cuties di episode 1. Tentunya tidak tiba-tiba saja aku teriak ini untuk mulai jualan. Banyak banget yang harus dipertimbangin ya kan? Aku nih tipe orang yang super introvert. Introvertnya kelewatan deh. Jarang ngobrol, jarang tukar pikiran. Dan aku tipe orang yang super takut sama judgement. Itulah kenapa semua proses aku ini jalanin sendiri, gak mau bilang keluarga, gak mau bilang teman, apalagi orang yang gak terlalu deket. Kenapa? Ya, itu karena aku males untuk nerima judgement. Pernah gak sih kalian sebagai seorang yang udah pengen dan niat banget nih mau jualan, tinggal eksekusi doang, terus kalian cerita ke orang lain, udah dengan semangat dan berapi-apinya, tapi komentar orang itu cuma, apaan sih? Emang bakal laku jualan kayak gitu? Emangnya kamu bisa jualan? Dan hal-hal lainnya yang cuma bikin ngedown doang. Alhasil kamu malah mengurungkan niat kamu itu. Padahal kamu belum nyoba, belum tahu hasilnya. Padahal bisa aja loh kamu tuh sukses, ya kan? Semua kemungkinan itu sangat ada. Oke, sekarang anggap kamu orang yang sangat kuat menerima omongan-omongan negatif itu. Sekarang, walaupun kamu bisa melawan omongan itu, kamu tetap mau nyoba nih. Dan akhirnya gagal, sesuai dengan kata orang-orang itu misalnya. Kamu cerita lagi dengan nada kecewanya. Lalu yang mereka bilang, tuh kan, apa yang aku bilang? Kamu sih dibilangin ngeyel. Rasain kan? Dan hal-hal buruk lainnya. Memang tidak semua orang di lingkungan kita itu toksik. Tapi sadar gak sadar kita pun pernah menjudge orang lain seperti itu. Kenapa? Ya itulah naluri manusia. Self-defense katanya. Padahal tanpa mereka bilang pun, kita sendiri juga tahu kok sedih dan kecewanya kalau gagal. Ceritaku tadi hanya seperti ketoksikan yang mungkin dialami orang saat ingin buka bisnis. Pesannya adalah, diri kita sendirilah yang harus yakin dulu nih sama keputusan kita. Rasa senang, sedih, kecewa, bangga, nantinya itu kita sendiri yang paling tahu rasanya. Setelah kita 100% yakin, bulat, yes, ijo sama keputusan kita, barulah kita memulai langkah-langkah eksekusi. Orang bilang, mulailah bisnis dari hal-hal yang kamu sukai. Yes, aku setuju banget. Bayangin aja nih, kamu sukanya masak, malah disuruh bisnis baju. Apa kamu nyaman? Ya ada sih yang nyaman, tapi kamu bakal stagnan. Gitu-gitu aja, gak ada gairah. Yang kamu kejar setiap harinya cuma uang. Bukan gimana kamu bisa mendekati calon-calon kesayangan kamu, customer maksud. Kamu bakal sulit berkembang. Kamu bakal sulit untuk belajar tren pasar kamu. Kamu bakal kewalahan. Kamu bakal tertinggal. Waktu SMA aku pernah disuruh ngedanus makanan sama teman-temanku. Ngedanus dana usaha ya, untuk suatu acara event gitu. Aku tuh paling gak suka nawarin ke orang-orang kayak, beli dong danusan gue. Gak mau, malu. Alhasil, ya aku beli tuh semua makanannya dan bawa pulang sampai pusing mama. Apa itu cara jualan yang benar? Penjual yang aneh bukan aku. Waktu kuliah aku kenal yang namanya bisnis online. Happening banget dulu jualan di Instagram dan lain app. Aku coba pakai sistem dropship ceritanya. Itu loh yang penjualnya itu langsung ngirim ke customer kita. Jadi kita nggak nge-keep barang, kita nggak punya barangnya. Aku coba jualan make up dan skincare Korea ceritanya.
Tapi pada saat itu sebenarnya aku nggak terlalu suka, bahkan belum pernah coba pakai. Aku nggak cari tahu dulu itu tuh apaan sih. Ditambah lagi sistem dropship yang bikin aku susah gerak karena aku nggak punya barangnya. Gimana cara promosinya? Alhasil ya aku tinggalin gitu aja lah, tanpa ada barang yang berhasil aku jual. Dan aku nggak pernah merasa bersalah atau sampai merasa gagal yang begitu besar. Sampai aku nemu kalau aku ini suka stiker dan stationery lainnya. Aku enjoy. Iya. Aku berkembang. Iya. Jualanku pernah nggak laku? Wah, pernah banget. Aku pernah ingin berhenti. Yes. Tapi apa aku terus berinovasi? Iya. Karena aku suka. Simple karena aku suka. Aku nggak bisa lepasin gitu aja. Aku yakin kalau aku berhenti sekarang, aku bisa dalam masa yang terpuruk sampai berlarut-larut. Setelah yakin sama kesukaan kamu, buatlah niat dan tujuan. Bisnis, jualan, bukan semerta-merta, jualan kayak dia. Dia laku loh jualan kayak gitu. Gue juga dia yang gitu aja bisa, masa gue kagak? Jangan, percayalah. Oke, boleh kalian mikir kayak gitu, sah-sah aja. Tapi, jadikan itu hanya 1 dari 1000 motivasi kalian untuk mau jualan. Kalau itu tujuan utama kalian, apa ketika kamu gagal kamu bakal dapat pelajarannya? Enggak, kamu akan menyalahkan keadaan. Nyalahin orang itu, bahkan kamu nyalahin diri kamu sendiri. Balik lagi deh tuh siklus saling nyalahinnya. Setiap bisnis akan ada fase di mana suatu hari akan datang sebuah pencerahan kenapa aku mau jualan. Kalau kamu belum nemu, berarti emang belum saatnya. Tunggulah, nikmati proses hidupmu, jangan terlalu terburu-buru. Temanku pernah tanya, aku pengen jualan, tapi aku nggak tahu mau jualan apa. Dan masih banyak tapi-tapi yang lainnya. Misalnya, tapi takut nggak laku lah, tapi takut rugi lah, tapi takut nanti nggak betah lah, dan tapi lainnya. Apa yang aku jawab? Simple, jangan jualan. Yes, terkesan sombong dan jahat banget bukan aku. Iya, aku pun merasa gitu sih. Untungnya dia sahabatku. Tapi yang aku bilang tuh serius ya. Jangan jualan kalau kamu masih punya banyak kejanggalan di hati. Jangan. Karena sama seperti pekerjaan lainnya, jualan itu gak gampang. Bolehlah kita lihat orang lain yang bisa dapat ratusan order sehari, bisa punya omset ratusan juta, bisa punya rumah miliaran, punya mobil 10. Tapi apa kamu pernah lihat dia waktu cuma punya 1 order? Waktu dia rugi misalnya? Atau waktu dia gak tahu tuh barang mau dikemanain lagi? Semua proses di belakangnya itu yang gak bisa kita tahu, yang bikin kita makin gak bersyukur sama keadaan kita. Nah, sampai di sini anggaplah kalau kita tuh udah tahu kesukaan kita, punya niat dan tujuan. Dan yang paling penting selanjutnya adalah harus mau belajar. Harus mau cari informasi, harus mau luangin waktu untuk gali-gali informasi yang super banyak. Tentuin siapa target market kita. Apakah market kita besar? Apakah barang kita ini termasuk dalam market demand? Oke, ini ngomongnya terlalu tinggi. Sorry. Simpelnya, apakah ada orang yang mau beli kalau kita jualan? Kalau kata orang sih, rezeki mah nanti juga datang. Big no. Rezeki bukan datang, pembeli pun bukan datang, tapi sebenarnya kita yang harus menjemput mereka. Lah, gimana caranya lagi? Cari tahulah kesukaan mereka. Cari mereka yang punya kesukaan kayak kita. Cari mereka yang suka belanja barang-barang serupa yang kita jual. Si penjual always nyari pembeli. Oke. Di waktu yang lain pun pembeli nyari penjual sih, and in the one time kita bakal bertemu. Tapi bayangin deh, kalau kita nggak nyari mereka, apa mereka akan lewat ke jalan kita? Ibaratnya nih, kita mau ke Dufan, tapi kita nggak tahu jalan. Kita cari ke sana, ke sini, ikutin Google Maps, nanya orang di jalan. Kok ya nggak ketemu sih? Sebel kan? Akhirnya bisa jadi aja kita putar balik nggak jadi ke Dufan. Tapi sekarang ceritanya diubah. Kita mau ke Dufan, dan sekarang Dufan pasang umbul-umbul. Itu loh yang suka ada di jalan tulisan Dufan 1 km lagi, Dufan 500 meter lagi. Nah, kalau kita lihat itu, kita akan semakin yakin sama jalan kita kan?
kita akan merasa tenang dan aman karena kita ada di jalan yang benar. Dan apa yang terjadi? Betul banget, kita pasti nyampe ke Dufan. Sama halnya kita yang jualan. Contohnya nih aku kan jualan stiker. Aku udah tahu nih kamu sukanya stiker Doraemon misalnya. Tapi aku biarin aja kamu nyari-nyari Doraemon, atau aku gak mau bikin Doraemon gitu. Apa kamu bakal datang? Mungkin. Tapi bisa aja kamu malah nemu jalan ke penjual yang lain kan? Tapi beda halnya kalau aku kasih tahu, sini, aku punya stiker Doraemon yang kamu cari di Your Cuties loh. Apa kamu akan datang? Yes, or maybe sih. But at least kamu udah ada di jalan menuju Your Cuties. Dan kamu akan mungkin terus berjalan lurus ke Your Cuties. Ya nggak? Yang aku salah banget waktu mulai jualan adalah males. Yap, aku males banget nyari info. Aku cuma mau jual apa yang aku mau aja. Orang mau bilang apa aku gak peduli. Lu mau beli silahkan, gak juga gak apa-apa, masih banyak yang mau. Aduh, sombong parah banget aku saat itu. Aku yang males ini sangat egois. Mikir, alah paling juga lo yang akan cari gue. Atau, nih udah gue turutin nih mau lo, kenapa kagak beli? Sampai saat ini pun aku gak habis pikir aku kenapa dulu bisa kayak gitu, ya ampun. Padahal ya, mau sengeselin apapun calon customer kita, dia adalah orang yang sangat berharga pada momen itu. Yakinlah setiap orang pasti punya langkah kehati-hatiannya masing-masing. Aku pernah cerita sama temanku yang juga penjual. Kenapa sih orang tuh ya udah beli cuma dikit, untung dikasih bonus, di packing rapi, masih aja ngomel. Ya udah, aku blok aja. Dan temanku dengan sabarnya bilang gak boleh kayak gitu. Pengalaman belanja itu ditentukan sebelum, saat, dan sesudah belanja. Semua itu mempengaruhi kepuasan pelanggan kita kan. Siapa tahu nanti dia bakal balik lagi. Tapi apa yang aku pikir saat itu? Yes, sombong. Tuh apa sih lo? Gue yang sekolah bisnis nih, gue lebih ngerti. Padahal ya temanku itu udah jualan bertahun-tahun. Pengalaman dia pasti lebih banyak. Egoisnya aku. Ya itulah simple tips sebagai permulaan kalau mau jualan. Jualan apapun ya. Janganlah mulai jualan kalau kamu belum punya hal-hal dasar ini. Berani boleh, bagus malah. Aku setuju kalau kamu berani. Tapi jangan berani bodoh. Berani juga harus punya pegangan dasar. Kesimpulannya, kalau mau jualan, kalian harus tahu dulu mau jualan apa yang sesuai dengan kesukaan kalian, passion kalian, hal yang gak pernah akan bosen kalian ngelakuinnya. Lalu tentukan niat dan tujuan. Mau dibawa kemana nih bisnis? Karena apa bisnis ini ada? Story means everything in business. Bayangin aja kalau kalian jadi pengusaha besar nih. Di wawancara TV, pas ditanya tentang tujuan, terus kalian cuma bilang, karena pengen. Ngakak gak tuh masyarakat? Setelah itu, jangan lupa wajib belajar. Belajar bukan cuma pendidikan formal aja ya. Belajar hidup itu lebih susah dari belajar di sekolah atau di kampus. Yuk jangan males yuk. Kata dosenku, pikiran manusia bisa berubah dalam hitungan detik loh. Memang kita gak bisa muasin keinginan semua orang, tapi kita bisa berjuang untuk kebanyakan orang. Gak harus semua. Bisa yuk, bisa. Oke, itulah sedikit tips dan lebih banyak ceritanya ya dari aku yang baru mencoba jualan. Semoga ceritaku kali ini lebih bisa meyakinkan kalian buat yang mau jualan, membuka pikiran kalian buat yang anti jualan, dan menambah wawasan kalian buat yang belum tahu dunia bisnis. Selalu ambil yang bagusnya dan jadikan pelajaran yang jeleknya. Oh iya, please stop nyalahin keadaan karena dia gak akan berubah. Please stop nyalahin orang lain. Who are you salah-salahin mereka? And please stop harshing yourself. You deserve better more than you think. Kalian itu berharga loh. Kalian itu istimewa. Setiap kejadian pasti punya alasan kenapa harus terjadi kan. Believe that yourself bisa melakukan yang terbaik. Menikmati alur hidupmu. Gak semuanya harus baik. Yang kamu anggap buruk pun belum tentu seburuk itu kok. Terakhir, jangan lupa banyak-banyak bersyukur dan berdoa karena kekuatan Tuhan itu nyata.
Oke, berakhir sudah ceritaku hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di heart to heart lainnya. Dadah!